berupaya meningkatkan kapasitas penyuluh perikanan untuk menjaga dan mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Video materi penyuluhan ini menggambarkan dedikasi penyuluh perikanan Satminkal, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang dalam membina istri-istri nelayan yang tergabung dalam Poklasar untuk tumbuh dan berkembang maju, menghasilkan produk-produk perikanan yang berkualitas dengan kelimpahan bahan baku yang dimiliki, yaitu udang. Selain itu, kami sangat mengapresiasi penerapan Zero Waste Lifestyle yang mulai dirintis oleh penyuluh perikanan kami, Mirna Fernanda. Pemanfaatan limbah karapas udang melalui diversifikasi produk. Kami yakini bahwa selain bertujuan untuk menjaga sumber daya dan melestarikan alam, hal positif ini mampu membawa masyarakat kelautan dan perikanan lebih berdaya. Terima kasih. Tanjung Jabung Timur adalah kabupaten paling timur di Provinsi Jambi dengan jumlah penduduk sebanyak 243.796 jiwa. Pada tahun 2012, penyuluh perikanan Mirna Fernanda, SPI, membentuk Poklasar Cemerlang Tanjung Nelayan. Kelompok ini dibentuk karena keinginan dari anggota kelompok yang semuanya merupakan istri nelayan pengelola hasil perikanan berupa kerupuk. 10 orang istri nelayan ini membuat produk olahan berupa kerupuk udang mentah, pilus udang, pilus ikan, kerupuk kulit udang, dan petis kulit udang guna peningkatan perekonomian dari rumah tangga perikanan. Setiap harinya, para nelayan menjual sebagian hasil tangkapan dan sebagiannya dibawa ke rumah untuk diolah ibu-ibu Poklasar Cemerlang Tanjung Nelayan. Udang yang merupakan hasil tangkapan direndam terlebih dahulu di air es guna mempermudah proses pemisahan kulit udang. Setelah udang bersih dari kulitnya, udang tadi dicuci kemudian dimasukkan ke plastik bening ukuran setengah kilogram untuk dibekukan di dalam freezer selama 8 jam proses pembekuan. Udang yang sudah dalam keadaan beku lalu dicincang kecil agar mempermudah proses blender. Daging udang yang sudah di blender kemudian ditambahkan beberapa bahan seperti tepung, bawang putih, dan penyedap dengan perbandingan penambahan tepung kanji dan berat udang 1:1. Adonan kemudian diaduk dan dibentuk seperti pempek udang, lalu direbus hingga matang. Setelah matang ditiriskan. Pempek udang ini kemudian dijemur selama 1 hari di cuaca yang cerah. Setelah dijemur 1 hari, dimasukkan kembali ke dalam freezer selama 8 jam. Hal ini bertujuan untuk proses pemotongan kerupuk udang. Setelah diiris, kerupuk basah dijemur kembali selama 1 hari di cuaca yang cerah. Setelah kering, kerupuk mentah ini siap untuk dikemas. Ada yang mau ditanya? Assalamualaikum. Ya, Bu. Halo, Bu. Bu, kami mau bertanya. Kami kan punya kerupuk nih, Bu. Tapi kira-kira produk kami ini bisa tidak sudah dipasarkan kayak gini, Bu? Nah, Bu duduk sini dulu, saya jelaskan. Jadi, Ibu, kalau Ibu di pasar, apakah Ibu berselera atau bersemangat nengok kemasan seperti ini, Bu? Tidak kan? Jadi kalau bisa produk yang kita hasilkan itu ada mereknya, ya Bu ya. Ini kan nggak ada merek ya Bu ya. Yang dihasilkan oleh Bu Andi ini kan sudah memiliki merek, Bu. Dibandingkan kerupuk Bu Musdianti sama kerupuk Bu Andi, mana yang lebih Ibu beli di pasaran, Bu? Bu Andi. Bu Andi kan, karena sudah ada merek dan ada label halal, Bu. Ada label halal, ada PIRT-nya. Jadi ini ibaratnya ini sudah
legal produknya begitu. Kalau ini kan nggak ada nih, ini halal apa enggak kan nggak tahu gini nih. Nah ini BPOM-nya juga nggak ada, terus mereknya siapa yang bikin ini nggak tahu, bisa aja ini yang bikin Bu Musdianti, tahu diganti sama Bu Umi, kan orang nggak tahu kan, nah, karena nggak ada merek. Penyuluh perikanan juga melakukan pendampingan perempuan pesisir ini dalam akses pemasaran produk olahan dengan mengikuti berbagai pameran yang dilakukan pemerintah Kota Jambi maupun pihak swasta. Pada Poklasar ini, penyuluh juga memberikan inovasi berupa diversifikasi produk olahan, yaitu pemanfaatan karapas atau kulit udang menjadi produk olahan kerupuk kulit udang mentah dan petis kulit udang. Sehingga dari udang ini tidak ada lagi yang terbuang menjadi limbah. Upaya ini mendukung ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui penerapan Zero Waste Lifestyle. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memberikan bantuan pada kelompok ini berupa cool box dan chest freezer. Kemudian Dinas Perikanan setempat memberi bantuan alat pengolahan. Untuk proses pengolahan kerupuk kulit udang ini sama dengan kerupuk daging udang, hanya saja bahan bakunya berbeda. Saya Mirna Fernanda, penyuluh perikanan Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Saat ini kita berada di salah satu kelompok binaan saya, yaitu Poklasar Cemerlang Tanjung Nelayan. Di kelompok ini menghasilkan produk olahan berupa olahan udang, yaitu kerupuk udang dan olahan kerapas udang. Kelompok ini sudah saya daftarkan legalitas kelompoknya melalui Kementerian Hukum dan HAM. Di dalam kelompok ini juga melakukan fasilitasi pembentukan atau pelegalitasan NIB, PRT, dan halal produk olahan yang dihasilkan oleh kelompok ini. Di dalam kelompok ini juga saya memberikan beberapa inovasi berupa pengolahan dari kulit udang yang selama ini dibuang oleh pengolah. Jadi pengolah di Kecamatan Kuala Jambi ini rata-rata mempergunakan daging kulit udang sebagai bahan baku kerupuk udang. Sedangkan kepala dan kulit udangnya akan dibuang dan mengakibatkan terjadinya limbah yang menumpuk untuk perairan di Kecamatan Kuala Jambi. Saya berharap bisa menjadi inovasi bagi poklasar-poklasar yang ada di seluruh Indonesia dan bisa menjadi semangat bagi seluruh penyuluh perikanan yang ada di Indonesia untuk lebih meningkatkan inovasi dalam berbagai hal kegiatan penyuluh perikanan. Harga kerupuk kulit udang dibanderol Rp40.000 per kilo dengan hasil produksi 10 kilo per bulan. Sedangkan kerupuk udang dengan harga Rp65.000 per kilo dengan capaian produksi 50 kilo per bulan. Dedikasi penyuluh perikanan ini berupaya memakmurkan keluarga masyarakat pesisir serta sinergi dengan program strategis ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melindungi dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan. Semenjak penyuluh perikanan datang ke kampung kami sangat terbantu, dapat pengalaman, dapat ilmu, kami dapat bantuan. Terima kasih Bu Mirna, jangan kapok membina kami.